Nanti akan 175 tambah 200 375 sebenarnya. 375. Iya. Saya tata paling diborong nih, diborong kan? Diborong. Kita tinggal pilih ininya aja, ukurannya. Ya, Mas Raffi ya.
Ini tripod dulu. Diam lagi. Lagi. Bentar. Jangan terlalu tinggi. Oke, selamat datang Tabea, Mas Indra, Mas Yafi, dan teman-teman semua. Mas, karena Ambon sebagai kota musik, kita punya sambutan yang agak berbeda nih Mas. Mungkin agak sedikit ke belakang. Rasa beta rasa katong dua satu gandung. Jadi itu selalu ada lagunya dimanapun kita orang Maluku, dan itu yang selalu mengingatkan kita untuk tetap kembali ke Maluku. Selamat datang Mas, teman-teman semua di sini. Ada teman-teman kreatif di Kota Ambon, ada UMKM juga, ada teman-teman yang memang fokus sekali untuk mengembangkan Kota Ambon di bidang industri kreatif dan juga di berbagai hal lainnya. Boleh kita langsung sharing? Kita persilakan yang pertama Om Roni. Silakan Om. Baik, terima kasih Mbak Luki. Terima kasih terima kasih sudah datang di Ambon City of Music. Selalu ada pertanyaan kenapa Ambon menjadi kota musik ini? Padahal banyak kota lain di Indonesia yang sudah berkata-kata itu semua berbentuk dari kata musik. Setiap sana adalah menjadi kota kreatif. Dan sekarang UNESCO memiliki 350 kota kreatif, di antaranya 75 kota kreatif berbasis musik. Salah satunya apa? Kelebihannya adalah pada kemampuan musikalitas, dan saya sebutkan dia bahwa Ambon mempunyai DNA dan intuisi bermusik yang tinggi. Infrastruktur musik bisa masih kurang, tapi harmoni dan film itu sangat dihasilkan oleh Ambonese. Karena itu tadi ada lagu yang mengatakan ada rasa, kita rasa, kamu rasa, saya rasa. Ambonese memiliki kemampuan bermusik pada frekuensi yang menengah. Walaupun tidak berfrekuensi, karena dia bisa touch each other. Dia punya kemampuan untuk mendekatkan satu sama lain. Dan dari konteks DNA dan intuisi musik itu, maka dia melekat dengan kami kita sebut sebagai culture, sebagai budaya. Nah, musik ini sudah transformasi dari art, harmoni, dari art ke budaya. Musik itu bukan budaya, musik itu art, musik itu seni. Tapi harmoni sekarang di Indonesia yang musik, maka dia masuk pada ada transformasi masuk kepada budaya. Nah, saya sebagai focal point UNESCO City of Music selalu memperjuangkan apa yang disebut dengan bagaimana mengembangkan kota
itu sesuatu yang inherent dan membuat diferensiasi antara kita dengan orang lain. Sehingga Ambon memiliki beberapa ciri yang tadi saya sebutkan, DNA dan kemudian intuisi. Intuisi itu di atas imajinasi, jadi dia automatically bisa dilakukan. Ambon seringkali tanpa membaca notasi balok, by feeling, by hearing, itu bisa membunyikan sesuatu. Dan itu rata-rata bermain pada medium frekuensi. Nah, apa hubungannya dengan kota? Karena bicara kota musik itu hubungan dengan kota. Dalam konteks kota artinya bahwa Ambon sebagai simbol musik ini menjadi hal penting. Yang pertama, SDGs 2030. Kemudian yang kedua akan disebut dengan New Urban Agenda. Lalu yang ketiga yang paling penting sekarang yang sekarang dibahas di UNESCO adalah apa yang disebut dengan Borneo 2022. Itu artinya bahwa budaya itu harus menjadi trigger, harus menjadi pendorong untuk menggerakkan kota untuk menyelesaikan berbagai masalah. Oleh karena itu kita lihat beberapa kota berada di dunia, budaya menjadi kekuatan untuk menggerakkan kota itu. Saya kemarin di Seoul, kemudian kemarin juga di Mexico, lalu di Baruta, Kentucky, kota itu berkembang karena ada budaya. Budaya mana? Budaya kreatif tadi. Nah, kalau kita bicara musik itu artinya musik menjadi trigger untuk menggerakkan subsektor yang lain. Kemudian pariwisata punya 17 subsektor penggerak kreatif. Mulai dari film, video, seni pertunjukan, sampai literasi, segala macam itu. Dan Ambon menggunakan itu sebagai bagian dari trigger dari musik kreatif lain. Tadi Mas Mema dan teman misalnya ada hasil yang disebut dengan UMKM, tapi dia dipakai konteks desain. Desain malah ide-ide lokal masuk sini. Dan ada juga UMKM yang menggunakan kalau bangun, dan itu sebenarnya kekuatan untuk membangun. Jadi banyak orang selalu berpikir membangun kota itu tidak punya hubungan dengan culture. Padahal secara analisis yang kita lakukan dalam historis menuju kota sebelumnya itu adalah bahwa circle of life kita mulai dari masa kandungan itu sudah terpapar oleh musik. Saya tidak bisa contoh yang lain, saya dari kecil sudah menggunakan beberapa hubungan internasional sehingga sampai itu sudah dengarkan sudah. Nah, karena proses itu seperti hal seperti itu maka dia membentuk intuisi yang tadi saya sebutkan. Kemudian yang kedua, tadi infrastruktur kita harus kurang. Saya kira itu sudah cerita dengan baik musik, tapi dalam konteks UNESCO dia berikan pokoknya kita punya apa yang disebut dengan music based driving rating. Jadi Ambonese itu bisa menyanyi mulai dari pantai sampai ke gunung. Dan itu menjadi ruang dia untuk melakukan aktivitas terutama dari sisi musik. Lalu ketiga, kita menghubungkan antara ritme, melodi, dan harmoni with kota. Hasil lain adalah pada program. Jadi program itu harus bisa mendukung musik. Jadi musik itu untuk menggunakan sektor dalam komunitas lain ada ya Bang Sampra, ada Green Lukas juga. Di sini ada beberapa komunitas yang selalu kita kolaborasi bersama. Berkontribusi untuk lingkungan. Namanya apa? Demulung. Mulung ya. Pemulung-pemulung muda. Jadi semuanya mahasiswa atau anak sekolah yang sudah gabung di komunitas. Iya. Boleh Mas teman-teman yang lain mungkin ditanggapi? Ini kan kota Ambon ini luar biasa sekali ya, industri kreatifnya ya. Di sini berarti belum ada ini ya, kreatif hub ya. Oh, belum ada ya. Oke. Untuk UMKM segala macam belum ada, kreatif hubnya juga ya, inkubasi segala macam belum ada ya. Oke. Kalau di Solo tuh kemarin kita baru aja buka. Kalau kreatif hub kan udah banyak ya, UMKM untuk startup digital. Kemarin kita buka yang khusus untuk musik. Di sana bisa produksi vinyl, kaset kita masih produksi. Terus kemarin kita ada studio rekaman Lokananta Pak.
Lokananta itu studio rekaman pertamanya Indonesia. Kita baru aja revitalisasi, kita bikin open space, open stage, ada studio rekaman, alat-alat rekamannya kita perbarui, ada museum. Ya pokoknya kita pengen inilah anak-anak muda punya tempat untuk tampil, yang stand up, yang musik, yang main alat musik tradisional, yang punya kepedulian dengan lingkungan hidup, yang apalagi ya tadi ya, senang musik, UMKM, clothing, brand-brand lokal. Kita ingin di tiap kota itu ada kreatif hubnya Pak. Jadi anak-anak muda punya tempat untuk men-showcase-kan produk-produknya. Kalau ini yang tadi yang saya lihat ini berarti di tokonya masing-masing ya, atau di tokonya masing-masing ya. Oke. Kalau ini tempat apa ya? Kopi ya? Coffee shop ya? Oke. Berarti belum, kalau misalnya yang ya, musisi-musisi yang masih pemula gitu, mereka dapat panggungnya di mana kalau boleh tahu? Mereka pengen tampil di mana itu secara gratis, tapi ada crowdnya, ada yang nonton, itu ada nggak ya tempat kayak gitu? Ada. Nah, tadi yang sempat di-mention itu namanya Rempah Gunung. Rempah Gunung ya. Bagaimana teman-teman bergerak secara itu ada panggung, ada stage-nya gitu. Iya. Stage dan panggungnya itu biasanya outdoor. Rutin, eventnya rutin? Eventnya biasa setahun 2 kali. Oh enggak. Jadi enggak reguler. Saya bicara yang setahun sekali 2 kali, saya yang bicara yang tiap weekend ada. Belum ada ya? Belum. Tiap weekend, cuma Sabtu Minggu gratis, sound systemnya digratisin, semuanya digratis, belum ada ya? Oke. Bentar perlu kita bikin itu. Soalnya saya bikin itu di Solo. Memang gini Mas Gibran, dalam konteks musik itu kita tidak hanya bicara tentang skill bermusik. Jadi event itu bukan sesuatu yang menjadi penting untuk konteks kota Ambon. Saya bicara untuk identitas kota Ambon. Jadi dari Ambon Music Office itu kita punya sebuah program namanya Sound of Green. Jadi kita mencoba mengkolaborasi dengan intercept antara sound mewakili musik, kemudian green mewakili lingkungan. Tapi base kita ada pada music tourism dan forest city. Kenapa music tourism? Karena kita sudah mencoba merubah pariwisata yang konvensional itu masuk ke pariwisata alternatif, base-nya pada atraksi musik. Nah, kemudian dari atraksi musik itu kita bikin multiplier effect terhadap lingkungan, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan. Nah, tadi kalau bicara musik untuk anak itu kita tidak bermain pada level seni pertunjukan. Karena itu konteksnya lain. Seni pertunjukan pada konteks kota kreatif itu berbeda dengan kota musik. Kita memulai dari pendidikan dasar. Nah, oleh karena itu di Ambon Music Tourism tadi kita overlap dia dengan dunia pendidikan melalui program yang namanya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Itu dibuat di 6 sekolah, 6 alat musik pada 10 sekolah pilot project. Kemudian nanti kita harapkan bahwa dari 10 sekolah pilot project ini akan terimbas ke sekolah-sekolah lain. Ya. Misalnya saja di Ambon itu untuk konteks musik anak saja. Kalau teman-teman dari komunitas Bung Niko dan teman-teman ini sekarang kita punya kurang lebih 8.000 musisi ukulele dan itu lebih banyak didominasi oleh anak-anak. Itu artinya bahwa yang kita harus kembangkan anak-anak, karena waktu kita bicara sustainable itu starting point-nya harus dari anak-anak. Nah itu kita mulai dari komunitas, kemudian di sekolah. Kemudian sekolah ini karena kita overlap dia ke dalam 10 wisata musik tadi, maka kita berharap bahwa dampak-dampak itu akan dampak. Salah satu yang penting adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, konteks hubungannya dengan lingkungan adalah begini. Jadi kita punya volumetria, misalnya alat-alat musik tradisional itu, seperti misalnya tifa, itu dari kayu titi dan kayu suku, itu kita konservasi dia. Nah ini nanti terhubung dengan konservasi lingkungan tadi. Tapi nanti waktu kita mengukur segala aspek menyangkut kuantiti dan suku, sebenarnya di dalamnya kita bicara tentang bagaimana mengukur emisi karbon. Jadi bicara emisi absorpsi itu kita buat juga di dalam proses pendidikan tadi, tapi lewat musik yang konteksnya berhubungan dengan lingkungan, dan itu terus dibangun oleh Ambon Music Office dan dibantu oleh komunitas-komunitas. Jadi
masuk ke pendidikan, kemudian juga ke lingkungan sudah pasti, lalu literasi. Nah, pertanyaan yang paling penting itu juga bahwa dari sisi literasi internasional standar musik number yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional itu Ambon punya banyak. Tapi begitu masuk ke cipta, itu masih kurang. Nah, itu perlu kita terus bangun. Tapi saya kira konteks cipta musik itu selain event tadi, tapi yang ingin kita membantu adalah bagaimana dia bisa berefek ganda terhadap sektor-sektor yang lain, dan itu bisa terjadi sampai dengan saat ini. Walaupun tadi dari beberapa teman kreatif hub itu masih belum ada, karena kita butuh infrastruktur untuk mengaktualisasi musik yang kita miliki. Ya, itu konsep cipta musik. Kalau apa yang sekarang terdaftar anggota ICC kan ya, bener ya? Yang dari UNESCO ya. Jadi kita masuk ke jadi waktu proses awal kota musik itu kita terhubung dengan ICCN dan juga beberapa institusi musik sebenarnya, dan juga ada pabrik, ada macam-macam. Makanya itu kita juga terhubung ke sana. Tapi paling penting kan berhubungan dengan kota, kita masuk ke ICCN juga. Jadi secara nasional itu Ambon diakui di 2020. Tapi kita sebenarnya membuat loncatan 2019 itu Ambon sudah menjadi kota musik dunia. Padahal secara nasional itu baru terjadi di 2021. Jadi melalui Kemenparekraf itu dengan program kata kreatif itu kita baru bisa mencapainya 2021. Jadi sebelumnya 2019, artinya bahwa kita terhubung dengan UCCN pada konteks UNESCO 2019, sementara ICCN dan Kementerian Pariwisata itu di 2021. Jadi itu kota musik seperti itu. Soalnya Solo baru dapat itu tahun kemarin. Ya. Kita 3 kali pengajuan gagal. Saya meniru Ambon. Jadi saya juga membantu beberapa kota kabupaten, antara lain Ponorogo, kemudian juga dengan Surakarta kita pernah berproses, juga dengan di luar negeri. Kemarin sukses itu saya juga membantu Subanburi di Thailand, dan dia sekarang dari kota musik dunia sama salah satu kota di Malaysia. Jadi kita tadi saya sebutkan bahwa kita punya jejaring itu secara ICCN dan juga UCCN kita kemudian ke sana. Begitu maksudnya. Siap. Berarti kreatif hub diperlukan. Saya kira sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan karena ruang itu sebenarnya bukan makanya bukan cuma untuk musik. Untuk showcase musik bisa di situ, UMKM juga bisa masuk di situ. Jadi saya punya contoh itu kemarin menjadi steering committee di Asia Pacific Music Meeting di Ulsan di Korea. Itu kreatif hubnya dipenuhi semua. Ada showcase, ada tempat konferensi, kemudian juga pameran UMKM semua ada di situ. Tapi mereka mencoba menggerakkannya dari anak-anak. Baik. Siapa? Dan saya kira semua teman-teman anak muda di sini ini ya, Pak, setuju dengan pemerataan pembangunan ya. Jadi kita nggak pengen pembangunan itu Jawa sentris terus. Kita pengen, ya kan? Dan kemarin kita banyak menyebut waktu debat kan IKN. Dan nanti IKN, setelah IKN kan pasti ada kota-kota lain juga. Kalau Ambon ini luar biasa sekali, SDM-nya luar biasa sekali. Agak mirip-mirip Solo. Solo kan juga Solo tuh nggak punya perikanan, nggak punya pertanian, nggak punya tambang, nggak punya apa-apa. Ya, kita itu kota yang pemasukannya murni dari pajak dan retribusi. Makanya kami kemarin banyak mempromosikan batik, gamelan, performing art, ketoprak, wayang kulit, wayang orang, agak-agak mirip. Tapi ini Ambon perlu atensi khusus. Soalnya saya dari pagi itu ketemu orang yang pinter nyanyi, pinter main musik, luar biasa sekali. Harus diberikan panggung lebih banyak lagi, harus diberikan ya semacam inkubasi lah untuk UMKM, pemain-pemain musik. Ini saya kira luar biasa sekali. Dan untuk kembali lagi ke pemerataan pembangunan,
Ambon, Maluku ini perlu peningkatan akses dan konektivitas biar pertumbuhan ekonominya bisa naik. Lalu atensi khusus untuk daerah-daerah tertentu yang mohon maaf kemiskinan ekstrimnya masih banyak dan stuntingnya masih banyak. Ini perlu perhatian khusus. Tapi kalau masalah kreativitas anak-anak mudanya di sini itu udah nggak bisa diragukan lagi. Setuju ya Mas Raffi ya? Setuju Mas. Semoga Ambon Maluku maju terus. Saya juga ini senang banget. Pertama kali saya datang ini karena Mas Gibran pertama kali saya akhirnya menginjakan kaki di Ambon Maluku. Ternyata lagu rasa sayangnya itu benar-benar rasa sayangnya langsung nyampe ke Ambon Maluku. Mudah-mudahan semangat semua untuk kita semua. Doakan Mas Gibran juga sehat dan terus membangun Indonesia dan juga memajukan Ambon Maluku dan sekitarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Gibran, teman-teman semua, teman-teman yang hadir juga kalau dari komunitas. Mas Gib, sebelum beranjak kita foto bersama boleh Mas? Oke, Mas bisa, boleh teman-teman bantuin. Teman-teman berdiri saja di tempat. Teman-teman media nanti kesini. Oke, Mas Gib.